Bismillahirrahmanirrahim. Kita memasuki ayat ke-22 surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazi ja'ala lakumul arda firasyaw was-samaa'a binaa'a aw anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Pikirkanlah olehmu, hai manusia, akan Allah itu yang telah menjadikan untuk kamu akan bumi jadi hamparan, terbentang luas sehingga kamu bisa hidup makmur di atas hamparannya itu, dan langit sebagai bangunan yang dapat dirasakan melihat awannya yang berarak di waktu siang dan bintangnya yang gemerlap di waktu malam, dan mataharinya yang memberikan sinar dan bulannya yang gemilang cahaya, dan diturunkannya air dari langit dari atas, maka keluarlah dengan sebabnya buah-buahan rezeki bagi kamu. Maka pandang dan renungkanlah itu semuanya, sejak dari buminya sampai langitnya, sampai pada turunnya air hujan yang menyuburkan bumi itu. Teratur turunnya hujan, menyebabkan suburnya apapun yang ditanam. Kebun subur, sawah subur, dan hasil tanaman setiap tahun dapatlah diambil buat dimakan. Pikirkan dan renungkanlah semuanya itu. Niscaya hati sanubari akan merasa bahwa tidak ada orang lain yang sekasih sesayang itu kepadamu, dan tidak ada pula kekuasaan lain yang sanggup berbuat begitu, menyediakan tempat diam bagimu, menyediakan air, dan menumpahkan bahan makanan yang boleh dikatakan tidak bayar, sehingga jika terlambat hujan turun dari jangka yang terbiasa, tidaklah ada kekuatan lain yang sanggup mencepatkan datangnya hujan. Maka janganlah kamu adakan bagi Allah sekutu-sekutu, padahal kamu mengetahui. Tentu kalau telah kamu pakai pikiranmu itu, ketahuilah olehmu bahwa yang maha kuasa hanyalah Dia sendirinya, yang menyediakan bumi untuk kamu hanya Dia sendiri, yang menurunkan hujan, menumbuhkan dan menghasilkan buah-buahan untuk makananmu hanya Dia sendiri. Sebab itu, tidaklah pantas kamu menyekutukan Dia dengan yang lain, padahal kamu sendiri merasa bahwa tidak ada yang lain yang berkuasa. Yang lain itu hanyalah bikin-bikin kamu saja. Ayat ini akan diikuti oleh banyak ayat yang lain yang nadanya menyeru dan membangkitkan perhatian manusia terhadap alam sekelilingnya. Ayat ini telah menunjukkan kehidupan kita di atas bumi yang subur ini, menyambung keturunan dari nenek moyang kita. Dikatakan di sini bahwa bumi adalah hamparan, artinya disediakan dan dikembangkan laksana mengembangkan permadani dengan serba-serbi keseluruhannya, dan di atas kita terbentang langit Lazuardi laksana satu bangunan besar. Di atas langit itu terdapat matahari, bulan dan bintang, dan awan gumawan serta angin yang berembus sejuk. Lalu diterangkan pula bahwa kesuburan bumi karena turunnya hujan dari langit, artinya dari atas. Ayat ini menyuruh kita berpikir dan merenungkan, diikuti dengan merasakan, bukankah kemakmuran hidup kita sangat bergantung pada pertalian langit dengan bumi lantaran hujan? Adanya gunung-gunung dan kayu-kayuan menghambat air hujan itu jangan tumpah percuma saja ke laut, tetapi tertahan-tahan dan menimbulkan sungai-sungai, setengahnya terpendam ke bawah bumi menjadi persediaan air. Pertalian langit dengan bumi dengan adanya air hujan itu teratur dengan sangat rapinya, sehingga kehidupan kita di bumi menjadi terjamin. Ayat ini menyuruh merenungkan kepada kita bahwasanya semuanya itu pasti ada yang menciptakan. Itulah Allah,
Tak mungkin ada kekuasaan lain yang dapat membuat aturan setertib dan seteratur itu. Sebab itu datanglah ujung ayat mengatakan, tidaklah patut kita menyembah kepada Tuhan yang selain Allah.